Selamat pagi guys, kita pagi ini akan menuju makam Peneleh. Di sini ternyata tidak cuma makamnya orang Belanda, dari berbagai negara termasuk negara-negara Balkan pun juga ada di sini. Kita langsung suasananya seperti itu guys. Nah, dan kita dipandu oleh sahabat dari Begandring Surabaya langsung. Makam orang-orang Eropa itu memang menghadapnya membujur ke barat dan ke timur. Nah, itu mataharinya ada di situ tuh. Ada lambang Tuh. Oh iya. Jangka. Ini makamnya orang Yahudi nih. Hierus Munagelif Loisa. Meninggalnya tahun 1897. Ini 1902. Tak hanya orang-orang Eropa, ternyata juga ada orang-orang Jawa. Ada orang Jawa juga ternyata guys. Nyai tapi yang diakui ya, yang resmi dari Mija ini. Mija ini adalah orang Jawa. Nyai. Itu nyai ya. Tak hanya tulisan tentang nama dan tanggal lahir serta di mana beliau meninggal, di sini juga terdapat angka-angka blok. Ini sangat keren ternyata blok-blokan. Umrah deh. Oh iya. Kuncinya di bawah sinten, Pak? Kuncinya di betul sinten. Ke dalam apa ya? Gentong apa nyarani? Dream ya, dream. Drum berisi anggur. Anggur atau Supaya wine ya. dia mayatnya itu tidak mengalami pembusukan. Oh, itu Nah akhirnya nyampe sini dimakamkan di sini itu sama gentong anggurnya sekalian, iya jadi nggak diangkat. Jadi dia dimakamkan dengan sak gentong-gentongi. gentong anggurnya karena dia meninggal dalam perjalanan. Iya. Jadi untuk mengawetkan mayatnya Iya, si supaya The enggak, Peres itu menggunakan gentong yang berisi anggur itu ya. 18 dia tenggelam dalam anggur. Iya. Mandi. Vice President Van der Rat van Indi, Government Komisaris. Itu satu lubang, Iya, satu liang lahat Iya, ini berisi 50. 50 apa? Kurang lebih ya. 39. Yang pasti lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Jadi, nah ini nama-namanya. Ada yang Oh. kurang bisa. Jadi satu liang lahat ini yang memanjang ini dari sini ke sini, ini terdapat lebih dari 10 orang. Suster ya, suster semua orang. Suster dari Ordo Ursulin. Dia peletak dasar sekolah wanita pertama di Surabaya. Kesusteran Ursulin. Jadi ini semua di dalam itu isinya suster semua. Iya, ini suster. Oke. Ini ada yang hilang, ada 39. Iya. Jadi ini masih sering diziarahi oleh Para Katolik. biarawan. Ya, umat Katolik. Biarawan, biarawati.
Nah, yang berjangka-jangka kayak gini katanya adalah simbol-simbolnya orang Yahudi. Terbuat dari besi gah, tapi pecah gah? Dia ini pemilik pabrik baja. Oh, pemilik pabrik baja. Dan Oh, ini bener-bener penghormatannya. lempengannya tuh besi wungkul. Iya, ki baja ki beneran. Kok bisa pecah ya? Ya, Dia Yahudi. 12 Januari 1879. Yahudi. Freemason dia ikut. Tapi kebanyakan memang tarekat Freemason itu orang Yahudi sih memang. Dan itu jam pasir itu artinya kehidupan yang sudah selesai. Geboran Salatiga, lahir di Salatiga, Overleden, Batu, meninggal di Batu. Iya. Nah ini perpaduan budaya dengan Indonesia karena dikasih atap ya. Ini ambruk. Iya kayak itu. Sampai ambruk ya. Ambruk ini padahal dia Tinggi ya? ini di atas. Nah ini yang Vandertuk yang ini dah dikasih Vandertuk itu apa? papan informasi. Dia peletak dasar bahasa Melayu ya. Dia ahli bahasa poliglot. Ya ini yang dipuja sama para ahli bahasa di dunia itu. Ya Patokannya ke sini ya? Ya Vandertuk Ada ini. tulang tuh. Iya lah. Tulang. Oh iya, Rek. Tulang. Tulang manusia. Masih tengkorak. Utuh ya? Utuh Masih. di sana. Punyanya Maria siapa gitu loh. Ada tulang manusia di sana. Maria Van Kita enggak? siapa gitu. Yang di blok sana tapi dia Enggak masih kelihatan, enggak kelihatan. Nah, yang putih-putih. Yohanes Yohanes MD. Ya. Dia Di mana? Peletak dasar Zending ya, Zending Protestan di Surabaya. Ini dulu marmernya Carrara putih, Itali. Terus ada ahli warisnya sepertinya, telepon. Oh, ini logo-logo seperti ini bintang Daud yang menunjukkan beliau itu adalah Orang Yahudi. Yahudi. Oke. Smulder. Maria Pauline Reinik di Pajak laut tuh. lahir 18. Ya apa iki cara mocone? Mbak, iki apa cara mocone iki? Lahir 18 9 dibagi 2 12. Angel iki angel. Nah, itu. Ini simbol kematian ya. Makanya banyak-banyak simbol-simbol. Nah, yang begini ini katanya simbol kematian, guys. Dan itu ada jam, kemudian ada sayap, itu menunjukkan hidupnya sudah selesai, gitu katanya. Kalau yang ini katanya leluhur atau keturunan pemilik pabrik gula daerah Krembung. Di situ ada tulisannya Jombang. 1901. Jadi meninggal di usia 67 Jaren. Luitnan Kolonel Artileri, Direktur van de Art Constructen Winkel. Karel 3 van Span, geboren. Jadi dia lahir 16 Mei 1812. Overleden meninggalnya 18 Mei 1961. Dan Paul Francis Corneille ini adalah pencetus Pindad, perusahaan senjata di Indonesia. Makanya di sini ada simbol-simbol seperti ini, guys. Jadi makamnya pencetus atau penemunya Pindad itu ada di sini, di Surabaya Peneleh. Ini mesti diamankan. Ini kayaknya mungkin guci atau apa gitu ya, mungkin di sini karena ini Keramik. Nah, ini Peter Mat nih. Mesti diamankan ini. Ini hancur ininya.
Keramik, Rek. Keramik. Dan kita temukan waktu menggali di sini. Ini lagi Ini. kepalanya enggak? Iya, kayak batu-batu. Aduh. Ini ada patung malaikatnya ini. Arcai. Kau Enggak patung di sini, ada malaikatnya. Ini Soko-soko juga. nang. Iya. Dan ini marmernya. Oh, ini kepalanya enggak? Nih. Oh, ini Ini blok. nomornya, Blok, nomor dari ya bloknya. Ini Petermat. Ini Petermat ini residen, asisten presiden. Asisten residen. Ya. Ini kan ada gini kayak apa? Kayak kalung ya. Korden ya. Iya, korden. Ini bawahnya. Nah ini ketutup tanah kan kemarin, makanya kita bersihin, kita sosrokin sampai 3 mingguan ini. Satu. Baru iya. Bersihin ini tanah ini karena ini kependam. Akhirnya menemukan ini kan keramik-keramik itu kayaknya bekas mungkin anunya apa vas bunga gitu ya, ornamen-ornamen. Iya, benda-benda kesukaannya dia lah pasti itu. Mungkin Atau koleksinya. bunga biasanya. Kayaknya dulu kan marmernya di sini nih. Kemarin kan tak bilang kayak gitu. Jadi kenapa Living Library? Karena kita bisa belajar dari sini, dari mulai sastra, bahasa, kemudian Dari mana mereka simbol-simbol, berasal ya. arsitektur, iya. Jadi lambang-lambang ini di makam-makam itu dia memiliki sebuah lambang-lambang tersendiri yang memiliki arti. Seperti tugu yang terpotong. Tugu yang terpotong iki ya. Iya, itu artinya kan kehidupan yang sudah selesai. Selesai. Hidupnya sudah selesai. Iya. Tadi Nah, itu tadi ada yang jam batu-batu ditumpuk itu misalnya kan ada sebuah Ada artinya ya? keunikan iya. Nah, ada yang tanda tanya gini, ada nisan yang batu-batu ditumpuk terus tanda tanya. Mungkin dia menanyakan apa arti kehidupan atau apa gitu lambang. Iya, mereka tuh memberikan simbol-simbol dan kita yang tugasnya menerjemahkan Ya. guys. Oh, ini kepala yang hilang. Itu Pak Lili Suratminto yang PACB nasional tuh yang mempelajari lambang-lambang di makam Belanda. Ini kepalanya yang dijarah itu, Mbak? Bukan yang di sana. Oh, yang di sana. Heeh. Nah, ini kita dekati ya guys ya. Masih asli ini. Lebih dekat lagi. Tadi yang dimaksud dengan Mbak Dian tadi itu adalah ini maksudnya. Perjalanan hidup yang sudah selesai dan terpotong. Nah, seperti itu. Seperti pensil tetapi terpotong. Kapiten Artillery Reader the Military William. Jadi dia kayaknya dari resimen militer William. Orde 4 kelas keempat. Jadi dia pangkatnya kapten, seorang kapten artileri. Nah, salah satu makam ada jangkar dan salib. Jadi kemungkinan dia itu adalah entah apa berangkat dari angkatan laut atau dia pekerja di pelayaran. Seperti itu, guys. Ini lumayan bagus-bagus kayaknya ornamennya. Orang Ambarawa kemudian meninggal di sini. Kalau Eropa Muslim ada nggak? Eropa Muslim tidak dikubur di sini. Oh iya. Ini ada airnya. Mbak, ini yang meninggal di sini cuma satu orang. Ini ada lagi. Jadi satu ini ada beberapa. Iya, jadi ketika nanti ada saudara yang meninggal, Semacam candi, guys ya. Kalau kita lihat sejenak, sekilas mirip candi. Karena candi itu bukan hanya sekedar tempat pemujaan, tetapi juga semacam pendarmaan atau tempat meninggal yang dijadikan sebuah monumen. Seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi, bahwa makam Eropa Peneleh ini semacam living library atau perpustakaan yang hidup. Karena di setiap makam itu terdapat tulisan-tulisan, literasi-literasi dalam bentuk bahasa asing, bahasa Yunani, Ibrani ataupun bahasa Belanda, bahasa Inggris juga ada. Di mana tulisannya itu biasanya menceritakan tentang filosofi hidup, kemudian pekerjaan seorang yang meninggal itu,
termasuk juga menceritakan, menuliskan keturunan-keturunannya, anak cucunya, semuanya ditulis. Nah ini guys, tulisannya seperti ini. Frowe Katarina Johanna Reinera Apelius van apa ku? Gep Dornik geboren op Kedong Halang Bit Buizerdok. Buizerdok itu Bogor kayaknya. Di sini terdapat batu nisan bertuliskan Ter Nagadah Tenis Van Demi, terus Wilhelmine Rosalind Raf Walter Isa Ruste in Fred. Jangan-jangan ini ada tulisannya Wilhelmina ini. Ada keturunan dari Ratu Belanda, jangan-jangan. Makam Korbian itu. Ini itu. Kalau ini gunung. Nah, di makam ini terdapat ornamen gunung. Kalau saya menerjemahkan, ini kayaknya hobi mendaki atau golongannya Anaknya tuh dinamai outbound. Gerang Saloko atau apa itu ya? Nama-nama gunung di Jawa. Anaknya. Hah? Ada yang dia tuh menamai anaknya tuh meninggal masa waktu kecil, Hah? tapi nama-nama anaknya tuh diberikan nama-nama gunung di Jawa. Jograng Saloko, terus Loh, apa lagi ada keren 3 ya? Jadi anak Belanda tapi dikasih nama gunung di Jawa. Berarti orang Belanda tuh sudah tahu ya gunung-gunung berarti ya. Ya, Loh. mungkin juga saking mengagumi. Kan mereka udah berapa Iya. Jograng Saloko dan lain-lain gitu. Over Asam Bagoes 16 Juni. Wan, jangan-jangan salah satu ADMPG di situ Bondo itu atau Wan ya? Nicholas. Residen Besuki itu mungkin dimakamkan di sini paling ya. Nicholas Nah, ini yang tadi malam kita datangi. Van Kori. Apa lagi Mbak? Makamnya siapa Mbak? Markus. Peter Markus. Gubernur Jenderal Belanda. Oh, Satu-satunya gubernur jenderal yang dimakamkan di Surabaya. Oh, Ini ada pemakaman pertama di sini. Menandai makam ini mulai dibuka. Jadi sebenarnya dia meninggal tidak jenazahnya tidak dimakamkan di sini awalnya. Tapi di gereja tuh di Kerembangan, Mbak. Di Kerembangan. Jadi Gubernur jenderal. dulu itu di Kerembangan makam. Nah, kemudian untuk menandai pembukaan makam Belanda ini tahun 48 ya. Jadi tahun berapa? Oh iya. Nah, 1848. Nah, ini makam pertama yang dimakamkan di sini. Ini yang paling tua. Dia sebenarnya meninggalnya 1848. Iya, pembukaan sini. Tapi ini Peter Markus ini awalnya dimakamkan di Kerembangan makam di Jadi Perak. 4 tahun yang lalu meninggal. Iya. Kemudian dipindah ke sini. Sudah 4 tahun terus untuk menandai dipindah dari Kerembangan makam menuju ke sini. Jadi pagi dibuka pembukaan peresmian makam Peneleh. Kemudian sorenya beliau ini dipindahkan, dimakamkan di sini. Ini dibuat 1845. 45 ya, sorry 45 ini. Pembukaan pertama 1845. 1 tahun apa? 45 atau 48 ya? 48 Kali aku. 1848. Ya. Oke guys, kita lihat dua guide ini mulai tukaran guys karena beda pendapat nampaknya guys. Apa? Buatan ini loh, pagar ini loh. Pakere. Pagar ini kan ini nih. Ada Mbak. Surabaya ini 1845 ini. Astagfirullah, mataku udah kelihatan. Iya, Surabaya. Ini Satu. harusnya dia kan
Cuman kita nggak berani. 1845. Iya. Ini kan Ada huruf 4 ini 5. ada 5-nya. Cuman Ini dia Kurdian. Ini makamnya orang Armenia. Kurdian katanya. Kurdian itu adalah fotografi yang suka mendokumentasi. Fotografer Namanya Johannes. Johannes Kurdian Hof van H.M. Koning Wilhelmina der Nederland. Ini fotografernya Ratu Belanda, Wan. Iya, tapi di sini ada burung sekarat ini. Si. Nah, itu ada tulisannya yang agak bahasa Ibrani kayaknya ini. Atau bahasa dari mana gitu ya. Jadi Johannes Kurdian in Leven Hof Fotograf van H.M. Koningen Wilhelmina der Nederlanden. Jadi dia itu adalah tukang dokumenter atau fotografi dalam kegiatan-kegiatannya dari Ratu Wilhelmina Belanda selama di Indonesia. Ini namanya Johannes Kurdian. Jadi sekali lagi ini benar-benar menunjukkan tulisan-tulisan dalam batu nisan ini literasi sejarah. Di antaranya ternyata Ratu Belanda yang namanya Wilhelmina itu punya seorang juru potret atau fotografer, Hof Fotograf van H.M. Koningen. Koningen itu ratu, Wilhelmina der Belanda, Wilhelmina dari Belanda. Benar-benar bisa kita baca akhirnya, guys. Benar-benar menjadi sebuah literasi sejarah. Keren banget. Di bawah itu ada huruf. Huruf apa yo? Armenia kah? Bisa diperdekat. Nah, tulisannya seperti itu. Saya tidak tahu artinya apa tulisannya, wes pokoknya kayak gitulah. Saya bawa souvenir dari makam Peneleh, yaitu beringin Peneleh. Ada simbol-simbol seperti itu. Awal-awal aku riset masih utuh kan. Hanya kepotong Iki tangannya aja. makam siapa, Mbak? Nih. Itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Iya. Tuh. Ini kurang ajar benar. Siapa pecahannya? Mana? Hilang kepalanya. Oh, tapi dia Itunya ini. Ada yang ngambil ya, Mbak? Ada Nggak, yang rusak lebih tepatnya ini awal-awal ini. Loh, awal-awalnya kayak gini awal tahun loh. ini Ini aku riset ngepruk ini. ya? Iya. Tuh kayak gitu tuh. Dikepruk tuh. Cuma nggak ada tangannya. Ini kan tangannya, kalau tangannya memang udah nggak ada. Yang kepalanya kan masih utuh dia. Aki. Bener-bener. Biasanya patung kayak gini nih kan kopong ya. Ibrani loh ini. Kopong kayak gini nih kan kopong. Nah, kita lihat nih. Kita belajar sastra Nah, kopong kayak gini. living Nah, untuk yang itu memang benar-benar utuh, Armenia. penuh. Terbuat dari marmer, iya. Marmer Carrara. Carrara, Itali. marmer Itali. Nah, ini Arah. pakai Arah Ya. syuting ini ya. mengutip Upload di grupnya Armenia tuh. ayat-ayat di Injil, Benar. kemudian Linknya ada ada tuh. YouTube bahasa khusus ya. iya. Pakai Jadi ndak ada kroposnya. Tuh, kok asli. kumpul. Telokan guys. Aspal ya? Yo, Hah? bukan aspal ya? Iki asli iki. Bukan kaleng-kaleng. Ya asli lah. Bukan aspal kok. Nah, kejadiannya sekitar bulan Maret ini. Maret iya. Awal tahun, akhir tahun itu sih ada. Iki kan Iya. akhir tahun iki. Heeh. Riset itu. Pendataan itu kita mulai akhir tahun, bulan November tahun kemarin. Jadi mengarahnya semua ke barat dan ke timur, membujur ke barat dan ke timur. Tapi untuk yang satu ini James Craig ini, itu kan orang Inggris nih. James Greg. Ya. Nah, Kirkpatrick Durham, Skotlandia. Jadi dia lahirnya di Skotlandia, meninggalnya di Surabaya. Iya, orang Scotland. Nah, untuk yang ini nih pertanyaannya, kenapa ini membujur ke selatan utara? Enggak. Ini tuh Apa lepas. Lepas. Lepas, kemudian pokok naruk gitu ah. Heeh. Ini kan lepas.
Modelnya aneh ya. Dari pinggir. Ini angkatan laut nih. Mana angkatan laut? Arif. Oh iya ini. Arif mesti ada. Ini logo nih kayak gini, logo angkatan laut nih. Ah, kalau di sini enak. This tomb was erected by the son, the late mayor of Bali, Holstein, Germany. Nah, ini yang saya maksud. Andreas Johannes Petersen itu dia sebagai pangkat terakhirnya adalah kapten. Pada ini SS itu nama kapal Ban Yong Seng. Lahir 2 Februari 1842, Solwijk, Holstein, Jerman. Jadi dia lahir di Solwijk, Holstein ini. Meninggalnya di Surabaya pada umur 47. Orang Jerman, guys. Modelnya laci, guys. Jadi di dalam ini masih ada mayatnya. Nah, ini adalah rumah atau kediaman Bung Karno lahir. Nah, ini ada tulisannya. Heritage rumah lahir Bung Karno. Seperti itu kondisinya. Assalamualaikum. Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya Arif Surabaya.